Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe di videonya. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe di channel Investor Logis, silakan bantu di subscribe dulu supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentang saham yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Oke, di video kali ini saya akan menganalisa beberapa perkembangan dari situasi market kita belakangan ini dari tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 12 Juni akhir penutupan perdagangan hari Jumat. Kalau kita amati bersama, IHSG kita dalam 4 hari terakhir sejak 9 Juni 2026 itu mengalami peningkatan berturut-turut ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita akan coba mengobservasi kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, saya sudah sering jelaskan di kelas saya, di kelas Investor Logis, ada beberapa faktor yang akan kita pantau untuk memahami pergerakan market ke depan. Yang pertama adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, kalau kita lihat nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam 5 hari terakhir, itu terus menguat ya, dari titik terlemahnya di 9 Juni 2026 di 18.222. Saya kira ini udah tembus 18.300 di pasar valuta asing. Kemudian dia sempat turun di 17.800 dan sekarang kembali menguat di 17.776. Jadi intinya nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah menguat ya, perlahan-lahan sudah menguat. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi faktor yang kedua untuk membaca bagaimana kinerja IHSG atau saham-saham kita ke depan, apakah akan sudah mulai rebound dan pulih biar kita bisa memanfaatkan momentum. Yang kedua adalah kita lihat dari sisi harga minyak ya, karena salah satu penyebab crash di tahun ini adalah konflik perang di Timur Tengah, yang mana itu mengakibatkan harga minyak dunia naik, sehingga itu menyebabkan banyak pasar saham dunia juga mengalami penurunan kinerjanya ya, karena tersendat perdagangan minyak dunia dan kekhawatiran akan masa depan energi. Oke, sekarang kita lihat dari sisi harga minyak, kita ke sini, kita ke sektor, kemudian kita ke komoditas. Nah, jadi ada dua indikator yang kita lihat untuk mengukur harga minyak dunia. Yang pertama adalah crude oil, dan yang kedua adalah Brent oil. Nah, crude oil saat ini sudah di $84 per barel. Kemudian Brent oil sudah di $87 per barel. Artinya, minyak mentah ini sudah di bawah $100 per barel, yang mana itu menunjukkan indikasi ke arah perdagangan minyak dunia itu sudah mulai stabil lagi, ya kan? Semoga perang di Timur Tengah juga segera berakhir antara Iran dan Amerika dan Selat Hormuz bisa berjalan seperti biasanya. Tapi tanda-tandanya ya ini harga Brent oil dan crude oil ini kalau dia tembus di atas $100 atau sampai $100 per barel, itu tandanya sedang terjadi lagi pertikaian atau perang. Tapi tampaknya perlahan-lahan sudah mulai turun ya kawan-kawan ya. Kalau kita lihat di sini dari sisi Brent oil, nah dia dalam 1 bulan terakhir sejak tanggal 20 atau 19 Mei puncaknya, kemudian turun terus sampai dengan saat di $87 per barel. Nah, kalau misalnya harga minyak ini turun lagi tembus ke $70 per barel, maka itu akan menjadi salah satu katalis positif lagi kepada bursa saham kita di IHSG, karena kita minyak mentah itu masih impor kawan-kawan, kita impor sekitar 1 juta barel per hari, dan kalau harganya turun maka kita bisa menghemat cadangan devisa kita, karena kalau kita impor minyak itu kita bayarnya pakai US dollar gitu. Oke, nah itu indikator kedua ya, tadi rupiah menguat terhadap dolar, kemudian indikator kedua nilai harga minyak dunia mulai menurun. Yang ketiga yang kita perhatikan di sini adalah pergerakan dari dana asingnya. Kalau kita lihat kinerja IHSG kita, nah IHSG kita itu sudah terbang dalam 4 hari terakhir ya, sejak 9 Juni. Kalau kalian ingat 9 Juni IHSG kita naik 7,5%, itu kenaikan paling tinggi ya sepanjang sejarah IHSG. Kenaikan harga paling tinggi dalam 1 hari kerja itu di 9 Juni itu. Nah, dari 9, 10, 11, 12 selama 4 hari kerja IHSG kita selalu meningkat ya kawan-kawan ya. Tanggal
Kita lanjut lagi. Jadi indikator selanjutnya itu adalah bursa saham kita ya. Bursa saham kita sudah mengalami kenaikan harganya semenjak 4 hari terakhir dari 9 Juni. Kalau kalian ingat, 9 Juni naik 7,5%, sampai dengan hari ini ya, perdagangan terakhir hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, bursa kita kembali mengalami peningkatan 2% ya kawan-kawan ya. Nah, itu juga sejalan dengan kondisi global, di mana indeks saham global juga pada naik ya kawan-kawan ya. Nah, yang kita cermati di sini adalah net foreign-nya. Dana asing ini net foreign atau sell ya, dia jadi di posisi net buy atau net sell. Nah, kalau kita perhatikan tanggal 12 Juni 2026, kita ubah ini ke all market. Nah, kita lihat di sini foreign buy-nya itu sudah 7,94 triliun, sementara foreign sell-nya 7,65 triliun. Dan itu mencatatkan net foreign buy sebesar 287 miliar. Jadi, per tanggal 12 Juni 2026, IHSG kita itu sudah masuk ke posisi asingnya beli lagi ya, net buy dia. Sementara dari awal Maret sampai apa kan dihajar terus gitu kan. Februari juga bakal dihajar kalau saya nggak salah, itu net sell terus, net sell. Bahkan sampai tanggal 11 Juni, waktu IHSG kita rebound dari tanggal 9 Juni sampai 11 Juni, walaupun IHSG naik, itu sebetulnya masih net foreign sell, bukan net foreign buy di sini. Nah, tetapi hari Jumat per 12 Juni 2026 ini sudah masuk ke net foreign buy 287 miliar ya. Nah, sekarang kita coba cek kira-kira saham yang dibeli asing apa. Nah, kita lihat di sini net foreign buy tanggal 12 Juni. Nah, net foreign buy-nya ada di saham BBCA ya, kawan-kawan ya. Kalau kalian lihat sini yang paling tinggi, kemudian DSSA, TPA, Aman, BRMS, Antam, Cuan, Bumi, Medco, Tins, Dewa. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini yang rata-rata dibeli asing itu saham-saham yang market cap besar dan itu adalah penunggu-penunggu MSCI ya. Walaupun DSSA sudah dikeluarkan, TPA, Aman gitu kan dikeluarkan, Antam juga dikeluarkan dari small cap MSCI gitu kan. Nah, Cuan juga, tapi mereka sudah masuk lagi dan paling banyak masuk di BBCA ya kawan-kawan ya. Nah, kalau kita lihat di sini net foreign sell-nya, walaupun saham BBRI misalnya, dia masuk posisi net foreign sell 371 miliar, tapi sahamnya tidak mengalami penurunan ya seperti hari-hari sebelumnya. Dia mengalami penurunan yang drastis terus, tapi kali ini sudah tidak lagi. Nah, BMRI malah yang turun 1,1% karena net foreign sell sekitar 168 miliar. Nah, jadi intinya yang mau kita sampaikan adalah di poin ketiga yang penting kita perhatikan adalah asingnya sudah net buy lagi di bursa saham Indonesia ya. Nah, ini katalis-katalis positif ini ditambah lagi berita-berita yang beredar seperti penerbitan bond dari Danantara itu diterima dan oleh asing ya kan. Kemudian kita akan menghadapi rapat Dewan Gubernur BI pada tanggal kalau saya nggak salah tanggal 19 atau 20 ya, 20 Juni, dan perkiraannya suku bunga akan dinaikkan atau ditahan, tidak mungkin diturunkan karena kita sedang menjaga atau mau menguatkan nilai rupiah kembali. Pasti pilihannya cuma dua, dinaikkan atau ditetap ya. Nah, kemudian ada juga satu lagi tantangan yang harus kita hadapi pada tanggal 18 Juni 2026 sampai tanggal 23 Juni itu akan terjadi accessibility review dari MSCI, yang mana ini akan menentukan apakah Indonesia akan tetap di emerging market atau turun ke frontier market. Nah, kalau kita turun ke frontier market, skenario terparahnya IHSG kita kemungkinan akan jatuh lagi sementara lalu kembali stabil dan rebound. Tetapi kalau misalnya kita tetap di emerging market, nah bursa saham kita kemungkinan akan kembali rebound ya kawan-kawan ya. Jadi itu adalah indikator-indikator yang kita lihat untuk menilai IHSG kita ke depan apakah akan rebound dan lanjut pulih atau akan turun dulu. Nah, jadi kesimpulan video ini adalah prediksi kita dengan seluruh katalis yang ada, kita berhipotesis bahwasanya IHSG kita akan lanjut rebound di hari Senin kawan-kawan ya, dengan semua katalis positif yang ada. Kalaupun nanti IHSG kita jeblok sebentar, itu menurut saya adalah
aksi profit taking dari para traders ya kawan-kawan ya. Dia akan, kalaupun nanti dia ada fase unlock sebentar, justru itu potensial buy untuk orang yang mau masuk lagi ya, atau belum masuk. Nah itu posisi potensial buy. Baik untuk trading jangka waktu 1 minggu sampai sebulan, atau untuk investing, posisi ini sudah ideal menurut saya untuk kita masuk lagi ke bursa saham atau buyback lagi saham-saham kita yang mungkin ada yang masih floating loss di masa sampai sekarang ini. Oke kawan-kawan, saya rasa video ini cukup untuk analisa IHSG kita ke depan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Bye. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1, kita akan ada kelas online, dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas. Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang pemula, kita juga akan ada kelas selama 2 hari untuk belajar tentang prinsip-prinsip dasar saham dan cara menganalisa saham agar kita cuan di bursa. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di chat WhatsApp di sini. Terima kasih.